Bagaimana kabar kalian hari ini? Teacher harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Teacher Nora. Kita akan memulai melanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu di hari Selasa, tanggal 15 September 2020. Kemarin kita sudah melaksanakan PH subtema 1 dan subtema 2 dari buku 2B. Berarti hari ini kita akan mulai memasuki subtema 3, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak di rumah bisa siapkan buku tematik 2B-nya. Buka bukunya di halaman 60. Halaman 60 ya. Di pembelajaran 1 dan 2 hari ini kita akan mempelajari 4 mata pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada SPDP, dan juga ada PKN. Banyak ya. Nah, untuk itu teacher harap semua anak-anak kelas 2 dapat memperhatikan video yang teacher berikan ini. Supaya apa? Supaya kalian mengerti semua materi yang teacher jelaskan. Oke? Yang pertama, kita buka bukunya di halaman 60. Di sana ada ayo mengamati. Ada sebuah cerita mengenai wujud benda. Seperti yang kita pelajari kemarin, wujud benda itu ada berapa? Ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di bacaan ini disebutkan, misalnya saat kita mandi, minum, dan menyiram tanaman. Kita menggunakan apa? Mandi, minum, menyiram tanaman, menggunakan apa? Menggunakan air. Berarti air termasuk ke dalam benda cair. Lalu, benda padat apa saja yang biasa kamu gunakan sehari-hari? Misalnya buku, pensil, pena, penghapus, itu semua benda padat. Lalu benda gas apa saja yang kamu gunakan sehari-hari? Setiap hari kita menghirup apa? Menghirup udara atau menghirup oksigen. Itu termasuk benda apa? Benda gas. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, 3 wujud benda itu pasti selalu kita gunakan. Wujud benda apa saja? Benda padat, cair, dan gas. Pasti selalu kita gunakan di dalam kehidupan kita. Berarti penting ya, benda-benda itu semuanya penting, baik benda padat, cair, dan gas. Jangan pernah dilupakan. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran matematika di halaman 61. Judul pelajarannya adalah mengenal pembagian sebagai pengurangan berulang. Kemarin di subtema 1, subtema 2 kita sudah belajar mengenai perkalian. Kalau perkalian kita bilang apa? Kalau perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, kalau untuk pembagian adalah pengurangan berulang. Teacher mau ajak ingat lagi. Kita belajar perkalian misalnya 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ini yang disebut dengan perkalian dengan penjumlahan berulang. Ini penjumlahan berulangnya dan ini perkaliannya. Dan terakhir adalah hasilnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembagian. Kalau perkalian tadi penjumlahan, artinya pembagian adalah pengurangan. Bagaimana caranya? Oke, supaya kita mengerti, kita perhatikan halaman 61. Di sana ada Nina dan teman-temannya yang bermain lempar bola. Ada 8 anak akan bermain lempar bola. Perhatikan bukunya ya. Pemain akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi pertama itu ada 8 anak. 8 anak, lalu dibagi menjadi 4 kelompok. Dibagi dulu 1 kelompok A, B, C, D misalnya. Sudah 4 ya. Jadi dari 8 anak tadi sudah ada 4 yang terbagi. Jadi sisanya 4 lagi kan? Sisa dari 4 ini dimasukkan ke kelompok masing-masing. Habis tidak? Habis. Jadi satu kelompok isinya berapa anak? Isinya 2. Nah, hari ini mari kita tuliskan pembagiannya. Berapa tadi jumlah anaknya? 8 dibagi 4. Dibagi 4 kan? 8 dibagi 4 bagaimana? Bagaimana 8 bagi 4? Kebalikan dari perkalian yang tadi loh, nah. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 8 kurang 4 berapa? 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ya? Sampai hasilnya 0 baru selesai pembagiannya. Jadi hasilnya berapa? Dicek 8 dibagi 4 hasilnya 0.
Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2, ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Bagaimana dengan angka yang lain? Coba kita gunakan dengan angka yang lain. Angka berapa kira-kira namanya? Bagaimana kalau pembagian dari 6 dibagi 3 ya? 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 6 dikurang 3 berapa? 3. 3 dikurang 3 0. Nah, sudah dapat hasil 0. Berarti untuk pembagian 6 dibagi 3 sama dengan berapa kali dikurangkan? 1, 2. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kira-kira begitulah cara mengenal pembagian sebagai pengurangan berulang. Tapi untuk pengurangan seperti ini, pengurangan berulang ini hanya lebih mudah untuk pembagian angka kecil. Kalau angka yang besar, pasti kalian repot. Untuk itu, supaya lebih mudah mengenal pembagian, yang pertama kuncinya adalah harus hafal perkalian, ya. Tapi tidak apa-apa, harus mengerti juga cara pengurangan berulang ini dalam pembagian. Oke? Sekarang lanjut di pelajaran SDDP. Alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Sudah tahu pasti ya, alat-alat apa saja yang digunakan untuk menggambar. Bisa kita menggambar pertama sekali pakai pensil. Setelah menggunakan pensil, jika ada yang salah kita hapus menggunakan penghapus. Lalu, jika ingin diwarnai menggunakan apa? Pensil warna, krayon, ataupun spidol. Di buku 2 sudah kita pelajari perbedaan antara spidol, pensil warna, dan krayon. Nah, hari ini di halaman 62 kita akan mempelajari gambar imajinatif. Apa sih itu gambar imajinatif? Imajinatif itu sama dengan imajinasi ya. Imajinasi itu hayalan kita. Nah, di sana ada pengertian gambar imajinatif adalah gambar hayalan. Gambar imajinatif berarti gambar tidak nyata. Teacher mau digaris bawahi, ambil pensilnya atau ada stabilo, boleh di stabilo. Jadi arti dari gambar imajinatif adalah gambar hayalan atau gambar yang tidak nyata. Misalnya kita berhayal, oh ada pohon, pohonnya besar, warna hijau, ada buahnya. Kita ambil pensil, kita gambar pohonnya sebesar apa. Lalu sudah jadi, kita warnai pakai pensil warna, pakai krayon atau pakai spidol. Nah, di sana ada alat-alat menggambar kan? Ada kertas, ada pensil, ada penghapus, dan pensil warna. Di sana Deli ingin menggambar pohon imajinatif. Deli ingin membuat gambar pohon dari susunan kertas warna. Nah, dia tidak menggunakan pensil warna. Setelah selesai menggambar pohon yang besar, pohonnya ditempel menggunakan kertas berwarna atau kertas origami boleh ya. Nah, ceritanya dulu pohon di pohon itu daunnya biasanya warna apa? Warna hijau. Jadi Deli menggunakan kertas berwarna hijau atau kertas origami hijau. Kalian boleh juga mencobanya di rumah. Kalian buat pohon, lalu kalian tempelkan dengan kertas-kertas berwarna. Nanti jadilah gambar imajinatif karya kalian sendiri. Ya, oke, untuk tugas yang pertama, halaman 63, ayo berlatih di pembelajaran 1. Ada ayo berlatih soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk nomor 1, kalian diminta menuliskan 3 contoh benda padat yang kalian gunakan sehari-hari. Jangan nanti tulis yang tidak digunakan, nanti ada tulis mobil, pesawat. Memang kalian gunakan setiap hari. Tidak, gunakan yang kecil-kecil saja, misalnya pensil, buku, yang memang kalian gunakan setiap hari atau sehari-hari. Lalu untuk yang kedua, dicari makna dari kata A, B, C, D ini. Seperti biasa, jika mencari makna, teacher bilang apa? Menggunakan kamus, ya, kamus bahasa Indonesia. Lalu untuk nomor 3, nah pengurangan seperti ini ya. Kalian harus isi pengurangan berulangnya supaya tahu pembagiannya berapa hasilnya. Lalu untuk nomor 4, tuliskan 4 contoh alat menggambar yang sudah teacher jelaskan tadi. Untuk semua jawabannya, kalian tuliskan di buku tulis supaya rapi jawabannya dan mudah teacher menilainya atau memeriksanya.
Tuliskan semuanya di buku tulis. Oke, mengerti? Baik, kita lanjut ke halaman 64, yaitu pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini ada dua pelajaran juga, yaitu PKN dan Bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan belajar Bahasa Indonesia. Di sana ada sebuah percakapan antara Joni dan Tony yang sedang bermain gelembung sabun. Diceritakan dulu, gelembung sabun itu sebenarnya benda apa sih? Dia diambil dari air kan, di dalamnya baru ditiupkan menjadi gelembung-gelembung. Berarti jika gelembungnya berarti itu benda apa? Kalau gelembung sabunnya benda gas, tapi sebelum ditiup benda cair. Hebat ya, dari cair bisa berubah menjadi benda gas. Itulah hebatnya. Ya, jadi dia bilang untuk bermainnya itu bisa coba di rumah. Sediakan air sabun dan sedotan minuman. Nah, air sabun termasuk benda cair, sedotan minuman benda padat. Berarti setelah sudah jadinya gelembung sabun itu benda apa? Benda padat. Jadi Joni dan Tony sudah menggunakan 3 wujud benda. Yang pertama benda padatnya apa? Yaitu benda padatnya tadi apa? Sedotan minuman. Benda cairnya air sabun. Benda gasnya gelembung sabun. Hebat ya. Itulah kita, itulah karya Tuhan. Semuanya dari cair tiba-tiba bisa berubah menjadi benda gas. Nah, untuk pertanyaannya ini kita jawab sama-sama saja. Apa mainan yang diceritakan Joni? Mainan yang diceritakan Joni adalah gelembung sabun. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya adalah masukkan sedotan ke dalam air sabun, sedotan minuman tadi masukkan ke dalam air sabun, tiuplah sedotan minuman itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu, keluar nanti gelembungnya. Nah, banyak nanti ya. Lalu, apa wujud air sabun? Nah, saya bilang tadi, apa wujud air sabun? Wujud air sabun adalah wujud cair. Tuliskan ciri-ciri benda gas berdasarkan cerita tersebut. Apa ciri-ciri benda gas? Ciri-cirinya tidak dapat kita lihat tapi bisa kita rasakan. Dia bisa apa? Bisa terbang ke seluruh arah, ke semua tujuan. Lalu, bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup? Bagaimana caranya? Tadi dia bilang sedotannya itu ada gambarnya ya. Sedotannya diikat dulu. Diikat membentuk sebuah bentuk segitiga, diikat di ujungnya, lalu dicelupkan ke dalam air sabun, lalu kita tiup, baru keluarlah gelembung air sabunnya ya. Jadi gelembung air sabun itu awalnya adalah benda cair yang berubah menjadi benda gas. Selanjutnya di halaman 66 kita akan belajar PKN mengenai tata tertib berpakaian di sekolah. Hari kemarin kita sudah jelaskan ada aturan ketika bermain di rumah teman, bertamu di rumah teman, aturan di rumah. Hari ini kita membahas aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib berpakaian ya. Ceritakan dulu. Hari Senin kalau upacara kita harus menggunakan apa? Seragam putih merah, bajunya putih, rok atau celananya merah. Lalu menggunakan apa? Menggunakan dasi, menggunakan topi, kaos kaki putih, dan sepatu berwarna hitam. Lalu kalau hari Selasa mau olahraga kita menggunakan baju apa? Baju olahraga. Lalu kalau hari Kamis kita menggunakan baju seragam manggala. Setiap sekolah pasti punya seragamnya masing-masing ya. Namun seragam putih merah dan seragam olahraga wajib punya setiap sekolah. Nah, di halaman 66 ini ada gambar. Anggap saja ini Nina dan Adi ya, yang sedang menggunakan seragam sekolah. Tapi belum diisi apa saja. Misalnya yang pertama ini menunjuk kemana? Topi. Lalu yang nomor 3, rok ya, rok. Beda dengan Adi. Kalau Adi yang ditunjuk apa? Ikat pinggang. Lalu ada dasi, ada sepatu, ada kaos kaki. Nah, ini kan belum diisi. Jadi tugas kalian adalah mengisinya ya, sesuai dengan yang ditunjukkan. Mana topi, mana dasi, mana celana, mana rok, mana
sepatu dan kaos kaki. Tuliskan sesuai dengan anak panahnya menunjukkan kemana. Tuliskan dengan rapi. Ini adalah contoh seragam yang ada di setiap sekolah. Lalu di halaman 67, kalian diminta untuk mengisi kotak berikut sesuai dengan jadwal di sekolahmu. Baju putih merah dipakai pada hari apa anak-anak? Hari Senin. Baju pramuka. Sekolah kita ada nggak ya baju pramuka? Tidak ada, teacher, baju pramuka. Tapi biasanya baju pramuka ini digunakan kalau tidak hari Jumat, hari Sabtu. Baju olahraga dipakai hari apa? Kita isi ya. Kita pakai olahraga baju hari apa? Hari Selasa. Jadi nanti kalau ada soalnya di ulangan atau di UTS atau PTS ada soal seragam putih merah biasanya digunakan pada hari isi. Lalu seragam olahraga biasanya digunakan pada hari isi ya, harus bisa mengisinya. Jangan nanti diisi hari Minggu. Emang hari Minggu kita sekolah? Hari Minggu sekolah Minggu, bukan sekolah biasa ya. Jadi harus diisikan sesuai dengan jadwal kalian menggunakan seragam di sekolah. Oke, untuk tugas yang kedua, di halaman 67 ada ayat berarti. Kalian hanya teacher minta mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 4. Untuk yang 3, mengapa tidak dikerjakan teacher? Ini adalah soal PJOK. Tuliskan 3 contoh gerakan diam di tempat. Tidak usah ditulis, tidak usah dijawab ya. Jadi tugasnya ayat berlatih halaman 67 hanya nomor 1, 2, dan 4. Nomor 1, tuliskan ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Mudah sekali, sudah tahu semua ya. Tuliskan dengan lengkap. 1 wujud benda, teacher minta 3 ciri-cirinya. Jangan hanya 1. Oke? Lalu yang nomor 2, salin kalimat-kalimatnya ini dengan huruf lepas, bukan huruf tegak bersambung. A, B, C, D. Dan perhatikan setiap huruf kapitalnya. Lalu nomor 4, tuliskan contoh aturan berpakaian di sekolah. Nah, apa saja aturannya yang ada di sekolah kita, terutama kalian tuliskan. Minimal 3 aturan, tidak boleh 1. Oke? Sudah jelas tugasnya, jadi tugasnya ada 3 ya. Yang pertama tadi ayat berlatih di halaman 63, lalu mengisi perlengkapan sekolah sesuai yang ditunjukkan, lalu mengisi ayo berlatih, menjawab ayo berlatih halaman 67. Nah, teacher rasa hari ini sampai sini dulu penjelasan dari teacher. Jika masih ada yang kurang mengerti, bisa langsung tanyakan ke teacher melalui WA. Tugasnya dikerjakan, absennya diisi, dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Dan akhirnya teacher ucapkan terima kasih, selamat pagi.